Kisah rumah dengan lilin hitam. Suara mobil pickup tua berhenti tepat di depan sebuah rumah besar bercat putih kusam. Catnya sudah banyak mengelupas. Sebagian dindingnya ditutupi lumut hijau dan jendela kayunya tampak berderit. Setiap kali angin sore melewati celah-celahnya, rumah itu berdiri di ujung jalan kecil, agak terisolasi dari rumah-rumah lain. Bagi keluarga Ardi, seorang ayah berusia 40-an, istri Nia Maya, serta dua anak mereka, Rani berusia 15 tahun, dan Bimo yang baru 9 tahun, rumah itu terasa seperti anugerah. Harga yang mereka dapatkan sangat murah, jauh di bawah harga pasaran. Ardi menganggapnya sebagai kesempatan emas untuk akhirnya punya rumah sendiri setelah bertahun-tahun tinggal di rumah kontrakan. Maya tersenyum tipis saat mereka turun dari mobil. Meski matanya beberapa kali melirik ke arah jendela lantai 2, ia merasa seolah ada seseorang yang menatap dari balik kaca buram itu. Padahal rumah ini sudah lama kosong. Lumayan kan? Ya, bisa kita renovasi sedikit. Nanti pasti jadi bagus, katanya mencoba meyakinkan diri. Ardi mengangguk mantap. Daripada terus ngontrak, ini kesempatan kita. Jangan pikir aneh-aneh. Mah, mereka mulai menurunkan barang-barang. Sementara Rani hanya diam, sesekali berbisik pada adiknya. Bim, kamu ngerasa nggak? Rumah ini dingin banget. Bimo hanya mengangkat bahu, berusaha santai. Mungkin karena kosong lama, Kak. Sore itu, setelah barang-barang besar dipindahkan, Bimo berlarian menjelajahi rumah. Ia menemukan sebuah pintu kecil di samping dapur. Pintu kayu tua itu berderit keras saat dibuka, memperlihatkan tangga menurun ke gudang gelap. Wow, kayak film horor, seru Bimo kegirangan. Ia menyalakan senter kecil yang dibawanya, menyoroti isi ruangan. Gudang itu penuh debu, dengan tumpukan kotak kayu, kursi patah, dan sebuah meja tua. Di atas meja itulah ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah lilin hitam besar, setinggi lengannya dengan yukeran-yukeran aneh di sekelilingnya. Bimo menyentuhnya, dan lilin itu terasa dingin sekali, seperti terbuat dari batu, bukan lilin biasa. Saat jari-jarinya menyusuri ukiran itu, ia merasakan getaran halus, seolah benda itu masih hidup. "Ma, aku nemu lilin aneh," teriaknya dari bawah. Maya yang sibuk membereskan dapur hanya menjawab, "Jangan diutak-atik dulu, Bim. Taruh aja di situ." Tapi rasa penasaran Bimo lebih besar. Ia terus memperhatikan lilin itu dengan penuh takjub. Malam pun tiba. Listrik sudah menyala, dan mereka makan malam seadanya dengan nasi bungkus. Namun, Rani sejak tadi gelisah. Ia merasa terus mendengar bisikan samar dari arah dapur. Saat makan, ia berhenti, lalu bertanya, "Ya, Ma, kalian dengar suara kayak orang berdoa enggak?" Ardi menggorniet, "Enggak, mungkin suara tetangga." Namun tiba-tiba listrik padam, membuat rumah gelap gulita. Maya menjerit kecil. Bimo buru-buru menyalakan senter mainannya, dan di ruang dapur tepat di atas meja lilin hitam itu menyala sendiri. Api kecil muncul begitu saja, lalu perlahan membesar, berkobar tenang di puncaknya. Tidak ada yang menyalakan, tidak ada korek api di dekatnya. Mereka semua terpaku. Api lilin itu berbeda, warnanya agak kebiruan di tengah, dan cahaya yang dipancarkannya bukanlah hangat, melainkan dingin, menciptakan bayangan panjang di dinding yang bergerak-gerak, seperti punya nyawa sendiri. "Ya Tuhan," bisik Maya. Gemetar. Ardi mencoba menenangkan. "Mungkin ada orang iseng atau ada zat kimia di dalamnya," katanya ragu, lalu memberanikan diri mendekat. Tapi begitu ia hampir menyentuh, api lilin itu tiba-tiba membesar sekejap, membuatnya mundur panik. Beberapa detik kemudian, listrik kembali menyala, namun api lilin itu tetap menyala, seolah tak terpengaruh. Akhirnya Ardi meniup garis karas hingga api padam. Mereka saling pandang dengan wajah tegang. Maya memaksa tersenyum. Mungkin cuma reaksi aneh.
besok kita buang aja lilinnya. Malam itu mereka mencoba tidur. Meski perasaan tak enak masih menyelimuti. Sekitar pukul 2 dini hari, Rani terbangun. Ia mendengar suara samar, seperti orang membaca doa. Ia mengenali iramanya. Tapi semakin ia mendengarkan, semakin sadar bahwa doa itu justru dibacakan terbalik. Setiap kata terdengar janggal dan memusingkan. Dengan rasa takut, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Lorong rumah gelap, udara dingin menusuk. Dari dapur, terlihat cahaya redup. Lilin itu menyala lagi. Rani melangkah perlahan, jantungnya berdetak kencang. Suara doa itu semakin jelas, seolah berasal dari lilin itu sendiri. Di balik cahaya redupnya, ia melihat bayangan seseorang duduk bersila, membaca sesuatu. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap. Hanya lilin yang tetap menyala. "Rani?" Suara Maya terdengar dari belakang, membuatnya tersentak. Rani menoleh cepat. "Ma, lilinnya nyala sendiri." Maya mendekat. Wajahnya pucat. "Ya ampun, Ardi, cepat lihat ini." Ardi datang dengan wajah mengantuk. Tapi saat melihat lilin itu menyala lagi, ia langsung panik. "Aku sudah padamkan tadi malam," katanya. Saat ia mendekat, lilin itu bergetar. Lalu apinya melonjak tinggi, hampir menyentuh langit-langit dapur. Suara doa terbalik itu tiba-tiba terdengar lebih keras, bergema di seluruh ruangan, seperti ratusan suara melafalkannya bersamaan. Bimo berteriak dari arah lorong, "Ayah, ada orang di kamarku." Mereka semua menoleh, tapi lorong itu kosong. Saat kembali melihat ke dapur, api lilin sudah padam sendiri. Yang tersisa hanyalah bau gosong menyengat, bau seperti daging terbakar. Malam itu mereka tidak tidur lagi. Lilin itu tetap dibiarkan di meja dapur. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Ardi berusaha menenangkan. "Besok pagi aku buang lilin itu jauh-jauh. Selesai urusan." Tapi jauh di dalam hati Rani, ia tahu apapun yang sudah mereka lepaskan malam ini tidak akan mudah untuk dihentikan. Dari gudang gelap di bawah rumah, samar terdengar suara tawa pelan. Suara seorang pria yang terdengar serak seperti terbakar, menertawakan mereka. Pagi itu udara lembab memenuhi rumah tua itu. Cahaya matahari masuk lewat jendela berdebu. Tapi entah mengapa, suasana tetap muram. Ardi berjalan ke dapur dengan niat kuat membuang lilin hitam yang semalam membuat keluarganya ketakutan. Namun saat ia masuk, lilin itu masih berdiri di atas meja, utuh tanpa goresan, tanpa sisa lelehan. Padahal, ia yakin semalam lilin itu sempat terbakar cukup lama. Ardi menghela napas kesal, lalu mencoba mengangkatnya. Anehnya, lilin itu terasa berat sekali. Jauh lebih berat dari bentuknya, seperti bongkahan batu. Dengan tenaga penuh ia mengangkatnya, membawa ke halaman belakang. "Aku bakar saja sekalian," gumamnya. Ia menuang sedikit minyak tanah ke atas lilin, lalu menyalakan korek. Api menyambar, tapi hanya membakar minyak di permukaan. Lilin itu sama sekali tak terpengaruh, bahkan tetap dingin saat disentuh. Maya yang sejak tadi memperhatikan, mendekat dengan wajah cemas. "Ya, mungkin jangan dibakar, buang aja ke sungai atau ke tempat jauh. Aku gak enak perasaan." Ardi diam, menatap lilin itu. Dalam hatinya, ia sebenarnya mulai terganggu. Bagaimana bisa lilin sebesar itu tidak berubah sama sekali? Tapi ia tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan keluarganya. Akhirnya ia menyerah. "Ya sudah, nanti sore aku buang Jojo." Mereka pun melanjutkan hari dengan membereskan rumah. Namun, gangguan tidak berhenti. Rani yang sedang menata buku di kamarnya mendengar suara ketukan pelan di jendela. Ia menoleh dan hampir menjerit saat melihat sesosok bayangan hitam berdiri di luar jendela. Meski kamar itu ada di lantai 2, bayangan itu menatapnya dengan wajah gosong. Kulitnya melepuh seperti daging terbakar. Roni tertigun, tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya bayangan itu hilang begitu saja. Ia berlari ke kamar orang tuanya,
menangis, menceritakan apa yang ia lihat. Maya berusaha menenangkan, meski bulu kuduknya sendiri meremang. Mungkin kamu kecapekan, nak. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Tapi Rani bersumpah, apa yang dilihatnya nyata. Di saat yang sama, Bimo semakin sering bicara sendiri. Ia duduk di lantai ruang tamu, menatap sudut kosong, lalu tertawa kecil. Om Gosong bilang, "Jangan takut, Om Gosong bisa main sama aku," ucapnya polos. Maya mendengar itu dan langsung merinding. "Bim, kamu ngomong sama siapa?" Bimo tersenyum, menunjuk ke arah lilin hitam yang sudah dipindahkan ke teras belakang. "Itu mah, sama Om yang keluar dari lilin." Maya menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, anak-anak sering punya imajinasi, tapi kalimat Bimo terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi. Lilin yang dibiarkan di teras kembali menyala sendiri, meski tidak ada orang di dekatnya. Kali ini, nyalanya membesar, seakan tertiup angin. Padahal udara diam, bayangan yang tercipta dari cahaya lilin bergerak liar di dinding rumah, membentuk wujud-wujud aneh yang tampak seperti orang-orang terbakar. Maya terbangun tengah malam dan mendapati dirinya berdiri di depan lilin tanpa sadar. Tangannya terulur seolah hendak menyentuh api itu. Ia baru tersadar ketika Rani berteriak memanggilnya dari dalam rumah. Dengan panik ia mundur, lalu menangis ketakutan. Rani sendiri mulai dihantui mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong rumah yang gelap. Di ujung lorong, ada seseorang duduk bersila menghadap lilin hitam. Orang itu menoleh, memperlihatkan wajah gosong dengan mata kosong yang bercahaya merah. Suaranya berat, parau, seperti terbakar dari dalam. Memanggil namanya perlahan. "Rani, mari, dekat. Mari." Nyalakan. Setiap kali Rani berusaha lari, tubuhnya justru bergerak mendekat. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdetak kencang, dan setiap kali menoleh, ia merasa ada sosok yang berdiri di pojok kamar. Ardi semakin bingung menghadapi semua ini. Ia mencoba tetap rasional, namun ketika suatu malam ia melihat sendiri lilin itu tetap menyala. Meski sudah ia celupkan ke ember penuh air, ia mulai goyah. Lebih parah lagi, saat ia menutup pintu dapur, tiba-tiba terdengar suara bisikan tepat di telinganya. Suara seorang pria dengan nada mengejek, "Kalian tidak bisa memadamkanku." Ardi terlonjak, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Gangguan terakhir membuat mereka benar-benar ketakutan. Pintu kamar Rani terkunci sendiri dari dalam, padahal ia tidak bisa membukanya. Dari luar, Ardi dan Maya mendengar suara anak mereka menjerit ketakutan, diiringi suara doa terbalik yang menggema dari balik pintu. Mereka berusaha mendobrak, dan saat pintu akhirnya terbuka, Rani terduduk di pojok kamar dengan wajah pucat. Di tembok, dengan arang hitam, entah dari mana, muncul tulisan besar, "Nyalakan sampai habis." Malam itu, mereka semua berkumpul di ruang tamu, tak berani tidur terpisah. Lilin hitam itu tetap berdiri di luar, apinya menyala dengan tenang, seakan menantang, dan di balik cahaya apinya, samar-samar terlihat sosok lelaki berwajah gosong berdiri, menatap ke arah rumah dengan senyum tipis yang mengerikan. Malam itu angin berhembus kencang, membuat dedaunan di sekitar rumah tua itu bergemerisik seperti bisikan samar. Arga semakin yakin bahwa rumah itu bukan sekadar bangunan kosong yang ditinggalkan. Setelah kejadian pintu yang terbanting sendiri, ia mencoba menenangkan dirinya dengan menyalakan lilin dan duduk di ruang tengah. Namun semakin lama, lilin itu redup, lalu padam begitu saja. Padahal, tak ada angin yang masuk ke dalam. Dari kegelapan, terdengar suara langkah kaki yang berat, berjalan dari arah loteng. Arga menegakkan tubuhnya, menatap ke arah tangga yang menuju atas. Bayangan samar tampak melintas, membuat bulu kuduknya berdiri, penasaran
Ia mencoba memberanikan diri naik ke loteng. Setiap anak tangga yang ia injak berderit keras, seperti menolak kehadirannya. Saat pintu loteng dibuka, udara dingin menerpa wajahnya. Di dalam, ia melihat sebuah kursi goyang tua yang bergerak perlahan. Seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Jantung Arga berdegup kencang, terutama ketika ia melihat sebuah boneka lusuh dengan wajah retak duduk di kursi itu. Boneka itu menatap lurus ke arahnya. Dan meski benda mati, mata boneka itu tampak hidup. Tiba-tiba kursi berhenti bergoyang dan ruangan menjadi hening menakutkan. Arga mundur beberapa langkah, lalu menutup pintu loteng dengan tergesa. Namun ketika ia menoleh ke bawah, sosok samar berdiri di dasar tangga, menatap ke arahnya. Wajah sosok itu tidak jelas, seperti tertutup kabut, tapi dari tubuhnya terpancar aura kebencian. Arga berusaha menjerit, namun suaranya tercekat. Sosok itu hilang seketika, meninggalkan bau busuk menusuk hidung. Dengan gemetar, ia turun dan kembali ke ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian, ia mendengar suara tangisan perempuan dari dapur. Tangisan lirih itu terdengar begitu nyata, seperti seseorang yang sedang merasakan penderitaan mendalam. Arga melangkah perlahan, mendekati sumber suara. Saat sampai di depan dapur, pintu terbuka pelan, memperlihatkan seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri membelakangi Arga, tubuhnya sedikit bergetar karena tangis. Namun, ketika Arga hendak melangkah mundur, wanita itu berbalik dengan cepat, menampakkan wajah pucat penuh luka lebam. Matanya merah menyala. Arga terpaku ketakutan. Sementara wanita itu mengeluarkan suara serak. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Suasana makin mencekam ketika semua pintu dan jendela rumah tertutup sendiri, mengurung Arga di dalam. Ia menyadari bahwa rumah itu bukan sekadar menyimpan rahasia, melainkan juga dendam yang masih hidup. Arga terjebak di dalam permainan kegelapan yang tak bisa ia pahami, dan malam itu baru saja dimulai. Arga terperangkap dalam teror yang semakin nyata. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berusaha mengingat kembali cerita yang ia dengar dari warga sekitar sebelum datang ke rumah tua itu. Konon, rumah tersebut pernah dihuni oleh sebuah keluarga kaya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Orang-orang mengatakan ada pembunuhan kejam di dalamnya, tapi tak pernah ditemukan bukti yang jelas. Tangisan perempuan dari dapur kini berubah menjadi jeritan marah, membuat lampu gantung di ruang tengah berayun liar meski tidak ada angin. Piring dan gelas di lemari dapur berjatuhan satu persatu, pecah berserakan, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang melemparkan semuanya. Arga menutup telinga, tapi suara itu tetap menusuk kepalanya, seolah langsung menghantam jiwanya. Ia berlari menuju pintu depan, mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci rapat. Ia menendang dengan sekuat tenaga, namun yang terdengar hanya gema langkahnya sendiri di lorong gelap. Saat ia berpaling, sosok wanita berwajah pucat itu kini berdiri, hanya beberapa langkah darinya. Kepalanya miring dengan posisi yang tak wajar. Dari bibirnya mengalir darah hitam pekat, menetes ke lantai, meninggalkan bekas seperti arang. "Pergi," bisiknya. Namun suaranya bukan sekadar suara, melainkan gema yang terasa menggema di dalam dada Arga. Ia mundur dengan panik, terjatuh di lantai. Dan tepat saat itu, sesuatu meraih pergelangan kakinya dari bawah. Arga menjerit keras ketika melihat tangan pucat berlumur tanah muncul dari celah lantai kayu, mencengkeramnya erat. Ia berusaha melepaskan diri, menendang dan meronta, hingga akhirnya genggaman itu melemah dan menghilang kembali ke dalam lantai. Dengan tergesa, Arga berdiri, terengah-engah, lalu menatap lantai kayu itu. Ada bekas noda tanah basah, seolah seseorang baru saja keluar dari kuburan yang tersembunyi di bawah rumah. Ketakutan berubah menjadi rasa ingin tahu, karena ia sadar ada sesuatu yang berusaha memberitahunya kebenaran. Ia kemudian kembali menyalakan lilin yang sempat padam.
Dengan cahaya redup, Arga berjalan menyusuri lorong panjang di samping rumah. Lorong itu berakhir pada sebuah pintu kecil yang hampir tertutup oleh tumpukan barang tua. Dengan hati-hati, ia mendorong barang-barang itu dan membuka pintu. Aroma busuk yang menusuk hidung langsung menyeruak, membuatnya hampir muntah. Di balik pintu itu, sebuah tangga menurun ke ruang bawah tanah yang gelap. Arga menelan ludah, namun langkah kakinya terasa semakin berat. Saat menuruni tangga, ia mendengar suara berbisik yang samar namun jelas. Doa, tangisan, dan teriakan minta tolong bercampur jadi satu. Ruangan bawah tanah itu ternyata penuh dengan simbol-simbol aneh di dinding, ditulis menggunakan darah yang sudah mengering. Di sudut ruangan, ada peti kayu besar, tertutup rapat dengan rantai berkarat. Arga mendekati peti itu. Tangannya gemetar. Baru saja ia menyentuh rantai yang mengikat, terdengar suara teriakan keras dari arah belakang, seperti jeritan puluhan orang sekaligus. Lilin di tangannya padam seketika, dan dalam kegelapan, ia merasakan ada banyak sosok yang kini mengelilinginya. Gelap pekat melingkupi ruang bawah tanah, membuat Arga nyaris tak bisa melihat apapun. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak, dan dari segala arah, terdengar bisikan-bisikan aneh, bercampur dengan tangisan dan jeritan. Ia bisa merasakan kehadiran banyak sosok yang mengelilinginya. Meski matanya tak mampu menangkap wujud mereka, bau anyir darah dan tanah basah semakin menusuk hidung, membuat kepalanya pening. Dengan gemetar, Arga meraba-raba sakunya, mencari korek api. Begitu ia berhasil menyalakan sebatang, cahaya kecil itu memperlihatkan puluhan wajah pucat di sekitarnya. Wajah-wajah itu bukan manusia hidup mata kosong, mulut menganga, sebagian penuh luka dan lebam, seolah mereka mati secara mengenaskan. Arga terperanjat, korek terjatuh, dan kembali semuanya diselimuti kegelapan. Dari tengah kegelapan, suara berat bergema. Bukan lagi bisikan melainkan perintah tegas. Buka peti itu. Suara itu membuat Arga bergetar, namun sekaligus mendorong rasa penasarannya. Dengan langkah gontai, ia mendekati peti kayu berantai itu. Tangannya bergetar ketika menyentuh rantai yang terasa dingin menusuk tulang. Anehnya, rantai itu seakan berkarat rapuh. Dengan sedikit usaha, rantai pun patah dan terlepas. Saat penutup peti terangkat, udara dingin keluar, disertai suara erangan panjang yang memekakkan telinga. Dari dalam peti, bukan jasad, melainkan boneka lusuh yang pernah ia lihat di loteng boneka, dengan wajah retak dan mata yang tampak hidup. Namun kini boneka itu tampak berbeda. Wajahnya basah oleh darah segar yang entah dari mana asalnya. Tiba-tiba mata boneka itu berputar menatap Arga, dan dari mulutnya terdengar suara perempuan yang familiar. Suara tangisan yang sebelumnya ia dengar di dapur. Seketika ruangan itu bergetar. Dinding bawah tanah retak, dan bayangan-bayangan hitam keluar dari celah. Wujud-wujud itu berteriak serentak, menunjukkan penderitaan mereka. Arga tersidar boneka itu bukan sekadar benda, melainkan wadah roh yang terjebak. Sebuah alat ritual pemanggil yang dilakukan keluarga pemilik rumah untuk mendapatkan kekayaan. Mereka mengorbankan orang-orang, memenjarakan arwah mereka di dalam boneka, hingga akhirnya kutukan itu berbalik menelan seluruh keluarga. Arga menutup telinganya, berusaha menolak semua teriakan itu. Namun boneka itu kini melayang, mendekatinya, dan suara wanita berbisik tepat di telinganya. Kau sudah membuka segel, kini kau bagian dari kami. Seketika itu juga, Arga merasakan tubuhnya berat, pandangannya berkunang-kunang. Sosok-sosok di sekitarnya mendekat, menyentuh tubuhnya, seakan menarik jiwanya keluar. Ia berteriak sekeras mungkin, namun tak ada yang mendengar. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan rumah tua itu seperti biasa sepi, kusam, dan tak berpenghuni. Namun, di ruang bawah tanah,
yang sebelumnya tak pernah bisa ditemukan. Kini tampak sebuah peti kayu terkunci rapat kembali dengan rantai baru. Dari dalam, samar-samar terdengar suara ketukan pelan dan tangisan seseorang yang memohon untuk dilepaskan. Sejak hari itu, orang-orang yang melewati rumah tua itu sering mendengar suara lirih laki-laki dari dalam, memanggil-manggil nama, seakan meminta pertolongan. Namun, tak ada yang berani masuk. Legenda rumah itu pun bertambah panjang dan nama Arga kini menjadi bagian dari cerita angker yang akan selalu dikenang. Dan cerita pun tamat.